Bersiap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semuanya sehat, semuanya baik, siap untuk belajar untuk hari ini. Sebelum kita mulai, silakan Carolina pimpin doanya. Semua hadir, semua pelajaran itu ada satu permainan biar kalian termotivasi dan fokus untuk belajar. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan pertama minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Silakan. Silakan nanti ditambahkan. Saya dulu. Tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada Orde Baru, Mempelajari kondisi ekonomi pada masa Orde Baru, kira-kira ada manfaatnya tidak untuk kehidupan kita saat ini? Kalau kehidupan Orde Baru berarti 20-an tahun yang lalu berlalu. Apa gunanya sih kalau kita mempelajari hari ini? Menurut kalian ada manfaatnya atau tidak? Ayo silakan. Apa manfaatnya kira-kira? Satu, kita jadi tahu perkembangan ekonomi dari masa Orde Baru sama ekonomi yang sekarang. Jadi kita bisa melihat naik turunnya ekonomi. Informasi dari berbagai sumber tentang perkembangan politik dan ekonomi, kemudian menjelaskan hasil identifikasi dan bikin kesepakatan kelas guru agar pembelajarannya berlangsung dengan tertib. Coba kasih ibu masukan apa? Tidak mengatur. Oke. Nah, materi kita hari ini seperti ibu bilang tadi itu kelanjutan dari materi sebelumnya. Sekarang ibu tampilkan dulu kebijakannya. Ini baru dia mau gambar ini mau menyampaikan ini loh hasil kebijakan dari satu lagi. Kalian pernah melihat uang ini? Sempat kalian pernah melihat gambar uang ini? Iya. Kenapa ibu menampilkan ini walaupun ini tidak berlaku lagi? Karena ada hubungannya dengan materi kita. Kondisi ekonomi pada masa awal Orde Baru. Ekonomi yang diwarisi oleh pertama adalah sangat buruk. Sektor Tidak menayangkan video tentang kehidupan kehidupan ekonomi pada masa dari kebijakan politik pada masa Orde Baru. Yang pertama, penanggulangan masalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah pada saat itu yaitu jangan sekarang kasih saya waktu. Nah, seperti itu kira-kira yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru atau Soeharto. Kemudian menjalin kerjasama dengan IMF. Kalian pernah mendengar IMF? Ekonomi pada masa Orde Baru tadi kita sudah sepakat tidak terlepas dari bidang yang lain. Jadi yang pertama bidang apa? 5 kelompok. Kertas manila ini pegang dulu. Nanti ibu kasih instruksi lagi apa yang harus kalian lakukan dengan sekarang bentuk kelompok. Yang pegang lidah tadi mana ya? Yang pertanian tadi itu di mana? Tidak gambar pertanian tadi. Kesehatan. Ini lagi tambah. Ini
pertanian, mau kasih pertanyaan ke siapa? Ini pendidikan. Iya, makanya saya bilang pendidikan. Maksudnya ibu. Kan tadi ekonomi yang Di situ belum ada pertanyaan. Itu yang pertanian ya? Oke. Yang pendidikan, mau kasih ke siapa? Kok bisa memfoto hasilnya? Makan tulis untuk dokumentasi atau nanti bisa kalian catat ulang. Foto. pertanian yang dilakukan dalam bentuk pengelolaan, pengendalian, dan pemrosesan di dalam sektor pertanian itu sendiri. Pertanyaan kedua, mengapa peranan Kopertas 1971 Diganti program wajib belajar untuk sekolah lanjut tingkat pertama balita yang kita kenal dengan wajib belajar 9 tahun. Pertanyaan yang kedua, program 3. Oke, bagaimana kelompok? Oke, terima kasih mereka bisa menerima jawaban dari kelompok kesehatan. Kelompok Pertujuan menekan angka pertumbuhan penduduk di Indonesia pada 1970. Presiden Soeharto membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN yang bertujuan melaksanakan program KB melalui dari sosialisasi. semua kelompok tadi sudah membuat pertanyaan agar pertanyaan itu dijawab kelompok lain, dan kelompok yang mendapat pertanyaan sudah menjawab pertanyaan yang diberikan dan semuanya sudah diklarifikasi, merasa puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok lain, begitu ya? Oke. Nah, sekarang kita gabungkan semua dari keseluruhan kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, mulai itu dari kebijakan dalam bidang pertanian, kemudian ekonomi, kemudian sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan. Oke, kita ambil poin penting dari yang pertama pertanian, yaitu pelaksanaan yang transmigrasi. Kayaknya Papua menjadi sasaran transmigrasi pada saat itu. Kalau kita ke daerah SP, kita mendapati di sana orang transmigran. Semua itu pemukiman transmigran, toh? Ya. Nah, itu merupakan bukti dari pelaksanaan transmigrasi yang dilakukan pemerintah pada masa Orde Baru. Kemudian dalam bidang ekonomi apa? Ya, pokoknya dari bidang pendidikan apa? Ada pemerintah melaksanakan program pemberantasan buta huruf yang dikenal dengan program 3B. Ya, kalian pernah mendengar SD Impres? Nah, itu merupakan hasil dari kebijakan pada masa Orde Baru. Jadi kalau sampai sekarang toh nama SD Impres masih ada. Jadi Impres itu singkatan dari Sekolah yang bukan instruksi presiden. Jadi itu merupakan memahami atau ada yang masih mau bertanya baik dari semua kelompok tentang pembelajaran kita hari ini? Itu pro dan kontra. Kalau menurutmu pernyataan itu, julukan itu menurutmu sesuai, bikin alasanmu. Oke? Kalau menurutmu pernyataan dari Soeharto itu sebagai bapak pembangunan tidak sesuai, silahkan beri pernyataan dan argumen. Tahu argumen? Apa itu? semua. Kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih untuk semua partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai dari proses yang sudah kita lakukan. Nah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini?
dalam segi pelaksanaannya. Nah, secara keseluruhan. Mungkin ada apa masukan-masukan dari kalian untuk pembelajaran kita berikutnya seperti apa? Mungkin kalau dari saya masukannya tuh lebih memperhatikan penjelasan ibu guru, karena tadi ada beberapa tempat ibu kan bilang tulis soal itu jawabannya yang ada di depan. Seperti tadi kelompok pertanian itu ada beberapa pertanyaan yang mereka tuh tidak ada di depan. Terus untuk kelompok sosial budaya lebih teliti lagi untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih untuk masukannya. Jadi untuk masukan untuk kita semua ya. Berarti itu tadi kembali ke kesepakatan kelas. Karena dari awal kita sudah kesepakatan apa-apa yang harus kita lakukan dan apa-apa yang tidak boleh kita lakukan. Oke? Ya, mudah-mudahan dari masukan ini untuk pembelajaran kita berikutnya bisa semakin baik. Oke. Karena tadi kita untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Apa? Dampak kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan Orde Baru. Oke, sip. Terima kasih. Karena tadi kita buka dengan doa, mari kita tutup dengan doa. Silakan. Terima kasih semua. Mari teman-teman, dulu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Berdoa, mari kita bisa berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan. Bersiap. Ucapkan